Bangsa Indonesia, hari raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lubar atau lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan bulan penuh. Makna ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk seperti taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga doa wa ja'alallahu wa iyyakum minal aqidin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbani dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung, mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan yang terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi di negara kita, yakni mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang kembali ke tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersungguh-sungguh dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung nilai yang tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial, maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi walau berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan buat tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, "Ma'at yabuki min baladin wa ahabuki ilayya, wa la aqami akhuduni minka, ma zakantu ghairaki." Berkata Rasulullah, alangkah indahnya dirimu kota Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Hadirin rahimakumullah, beruntunglah mereka yang bisa mudik, bertemu dengan keluarga dan sanak saudara, bisa berkumpul dengan keluarga, melepas rindu. Sementara bagi mereka yang tidak bisa mudik atau mengunjungi orang tua, sanak saudara, karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau terkendala biaya transportasi, akhirnya mereka tidak bisa mudik. Selain rasa sedih dan kecewa, mereka anak rantau pun mungkin merasa bersalah kepada orang tuanya. Ditambah lagi harapan orang tua yang besar agar mereka dapat mudik di tahun ini untuk melepas rindu yang dalam.
rasa bersalah kalau tidak mengabulkan permintaan orang tua bisa menjadi hal berat bagi mereka anak rantau jauh di sana. Bagi mereka yang tidak bisa mudik di tahun ini, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, mari kita doakan semoga kesehatan, kebaikan, kesejahteraan selalu menyertai mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, kita hormati dan kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena kehidupan dan kehidupan seorang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda, "Inna walidain walidain, wa syuhdu walidain walidain." Keridhaan Allah tergantung pada kedua orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Hadirin rahimakumullah. Apa kabar orang tua hari ini? Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai tinggal perjalanan anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya, dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah bisa mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya, sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Idul Fitri merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dengan mengunjungi dan bersimpuh di rumah mereka, meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita buat selama ini kepada mereka. Inilah sangat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang awal dari kita selaku anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita tidak ikhlas dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka orang tua tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari mengingat perjuangan orang tua kita ketika kita masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta orang tua kita menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita sudah seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya? Ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap nyawa tua kita, menyuapinya, dan mengantarkan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya. Di hari yang fitrah inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah tampak keriput di makan usia. Lakukan tubuh orang tua kita, ciumlah tangan yang dulu kekal mengasuh kita. Namun sekarang sudah lemah, saya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Momentum lebaran kali ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita,
atas segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah berbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salatul fitri rahimakumullah. Bagi kita yang orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ziarahi makam mereka. Kita kunjungi dan bersihkan makamnya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih jika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain kepada kedua orang tua kita, mari juga kita saling memaafkan dosa dan kesalahan orang-orang yang ada di kehidupan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak kita, suami istri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada bersama. Sehingga lebaran di salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa kita kepada bersama akan diampuni, sehingga kita akan berinsan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir, sejenak mari kita berdoa untuk orang tua kita. Ya Allah, penguasa alam semesta, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karunikanlah keberkahan untuk mereka, berikan kesehatan dan umur panjang untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dan rahmatilah mereka, bebaskanlah dan lepaskanlah mereka dari murka dan siksa-Mu. Ya Allah, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskan dan mudahkanlah jalan menuju surga-Mu, dan lindungilah mereka dari siksa kubur serta fitnah dan siksa api neraka. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhana wa iyyakum min jumlatil ibadis shalihin. Aku qali hada wa astaghfiru wa lakum wa liwalidina wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.